Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Bapak Haji Ahmad Rifan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta pegawai MAN 1 Jepara serta kawan-kawan kelas 12 yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Aula MAN 1 Jepara pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Kepala Madrasah. Selamat pagi Bapak Ahmad Rifan, semoga selalu dalam keadaan sehat. Selamat pagi juga Bapak Ibu Guru dan pegawai MAN 1 Jepara, semoga juga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Aini, saya dari UIN Wali Songo Semarang, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Hari ini saya akan berbagi informasi tentang nikah dini. Nanti dulu deh. Nah, kenapa sih harus nanti dulu? Nah, ini nih, saya mau berbagi ke teman-teman kelas 12 khususnya. Saya mau nanya dulu, kira-kira siapa yang setelah lulus MAN 1 Jepara ini mau langsung nikah? Ayo, coba tunjuk tangan, angkat tangan. 1, 2, 3, lumayan ya. Yaudah, nggak apa-apa, menikah itu kan hal baik ya. Tapi hari ini kita keep dulu nih cita-cita menikah mudanya. Saya bakal kasih informasi ke teman-teman semua, kenapa kita harus berpikir 2 kali atau mungkin bahkan berkali-kali ketika kita ingin menikah muda atau nikah dini lah, ya kita tahu seperti biasanya. Pertama, saya bakal mulai dengan sebuah data, yaitu di tahun 2020 di Kabupaten Jepara sendiri terdapat kenaikan angka pernikahan dini sebanyak 50%. Banyak banget ya. Dan sebagian besar alasannya karena hamil di luar nikah. Sangat disayangkan, ternyata banyak banget teman-teman kita yang menikah dini, yang menikah muda itu karena hamil di luar nikah. Berarti kalau mereka melakukan pernikahan dini, usianya belum sesuai dong atau belum mencapai minimal dong. Nah, berapa sih usia minimal kita bisa menikah di Indonesia? Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa minimal usia seorang laki-laki dan perempuan bisa melangsungkan pernikahan ketika usianya adalah 19 tahun. Jadi buat temen-temen nih yang tadi niatnya mau habis dari MAN 1 Jepara langsung nikah, udah ada 19 tahun belum? Kalau belum ada berarti belum bisa dong ya, karena usianya kan belum boleh untuk menikah. Sebagai warga negara yang taat, harusnya kita mentaati peraturan dong ya. Jadi jangan nikah dulu sebelum umur 19 tahun ya. Oke, kita kembali ke data sebelumnya ya. Pasti ada yang berpendapat bahwa, Kak, menikah itu kan bisa menghindarkan kita dari zina, berarti boleh dong. Iya, betul banget, boleh. Menikah itu memang menghindarkan kita dari zina. Wala taqrabu zina, jangan kita mendekati zina. Salah satunya adalah dengan menikah. Tetapi menikah itu bukan hanya tentang menghindari zina aja teman-teman. Banyak banget hal yang diperlukan ataupun dipersiapkan ketika kita ingin menikah. Karena pernikahan itu kan perjalanan seumur hidup ya. Kita kan gak mau ya nikahnya 2 kali, 3 kali. Ya kita pengennya nikahnya sekali aja, tapi seumur hidup. Nah, maka dari itu banyak banget persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan pernikahan. Paling tidak ada 3 hal yang dasar banget yang harus kita punya ketika kita mau menikah. Nah, apabila 3 hal dasar ini nggak bisa kita penuhi atau nggak bisa kita laksanakan dengan baik, akibatnya adalah ya banyak banget dampak buruk yang akan kita terima ketika kita belum bisa melaksanakan 3 hal ini. Yang pertama, kita harus punya ilmu. Lah, ilmu apa aja Kak? Ilmu banyak banget dong. Yang pertama, ilmu parenting kalau kita udah punya anak. Ilmu tentang cara mengasuh anak. Yang kedua, ilmu tentang dapur nih buat perempuan-perempuan. Yang ketiga, ilmu tentang mengelola keuangan. Karena otomatis kehidupan kita akan langsung berubah. Kita nggak lagi hidup sendirian tetapi dengan orang lain.
Kalau nggak kita penuhi terlebih dahulu, ya kita berjalan tanpa punya tujuan. Yang kedua, hal dasar yang harus disiapkan oleh calon pengantin adalah kesiapan tentang ekonomi atau finansial. Kalau ini sih pasti udah tahu semua ya. Nah, maka dari itu, ketika kita belum mapan, nanti dulu deh nikahnya. Kita mapankan diri kita dulu, baru kita bisa menikah. Yang ketiga adalah kesiapan dari segi mental, atau bahasa kerennya dari sisi psikologi kita. Remaja itu identik banget dengan labilnya emosi. Nah, kalau kita belum bisa mengelola emosi kita dengan baik, ya bisa-bisa aja nih tiap hari kita cekcok sama pasangan kita. Padahal kan bukan itu tujuan pernikahan ya. Oke, tiga hal dasar ini harus kita penuhi teman-teman. Kalau kita ingin kehidupan yang baik di pernikahan kita nanti, keluarga yang sakinah dan pernikahan yang langgeng, ya kita harus memenuhi paling tidak tiga hal dasar tadi. Nah, kira-kira kalau semisal tiga hal dasar itu nggak bisa kita penuhi, apakah yang bakal terjadi? Yang pasti ada banyak banget dampak yang akan berpengaruh pada kita. Nah, biasanya dampak ini nih yang terjadi ketika kita melakukan pernikahan dini. Atau yang berarti kita belum siap dengan hal-hal dasar tadi, tapi kita langsung gas aja nikah gitu. Biasanya yang dilakukan oleh para remaja atau teman-teman seumuran kita yang menikah dini. Dampak buruk nikah dini yang pertama adalah kesempatan kita untuk mengaktualisasikan diri itu jadi terhambat. Nah, apalagi buat cewek-cewek nih. Biasanya perempuan atau cewek-cewek yang udah nikah biasanya akan jadi ibu rumah tangga. Ya kecuali kalau memang teman-teman bekerja ya. Tetapi waktu kita akan habis dengan bekerja. Kalau misal kita bekerja, waktu kita sudah habis untuk mengurusi suami, mengurusi rumah, mengurusi dapur dan yang lain sebagainya. Yang berarti kesempatan kita untuk mengaktualisasikan diri atau mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita jadi terhambat. Kebanyakan seperti itu teman-teman. Dampak yang kedua adalah tidak siapnya psikologi memicu KDRT. Teman-teman di sini pasti udah tahu kan apa yang namanya KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Ya, benar banget. Dan biasanya korban di sini adalah perempuan. Ketika psikologi kita belum siap untuk hidup berumah tangga, semuanya akan diselesaikan dengan cara emosi. Nah, kalau sudah emosi biasanya akan berakhir dengan pertengkaran, pertikaian, dan sampai ke fisik. Ya, itu tadi biasanya adalah perempuan korbannya. Tapi nggak melulu perempuan kok. Laki-laki bahkan anak-anak juga bisa menjadi korban KDRT. Maka dari itu, kita perlu banget yang namanya kematangan emosional. Kita harus dewasa terlebih dahulu. Ketika kita sudah dewasa, pasti kita bisa menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Apalagi kita udah menikah, udah punya pasangan. Semua hal yang ada dalam diri kita itu pasti kita butuh yang namanya kesepakatan dan keputusan bersama dengan pasangan kita. Yang ketiga, meningkatnya angka perceraian. Berhubungan dengan dampak buruk yang sebelumnya yaitu KDRT, biasanya KDRT akan berakhir dengan perceraian. Tapi nggak melulu KDRT sih masalahnya, ada aja masalah yang ditimbulkan dari ketidakmatangan emosional kita itu tadi. Akhirnya apa-apa cerai. Padahal kan nikah itu nggak kayak pacaran ya. Kalau pacaran, putus, abis itu nyambung lagi. Masa nikah, cerai, abis itu rujuk lagi? Kan nggak kayak gitu prosedurnya. Jadi, dengan kita nggak menikah dini, itu kita bisa loh membantu pemerintah atau membantu diri kita sendiri untuk menekan angka perceraian. Karena perceraian itu dampak yang paling besar dirasakan adalah anak. Yang keempat adalah adanya masalah pada kesehatan seksual dan reproduksi. Saya yakin teman-teman semua pasti udah tahu tentang dampak yang ini. Apabila kita menikah di umur yang organ reproduksi kita itu baru disesuaikan atau dalam masa pertumbuhan atau dalam perkembangan dan itu belum siap untuk mengandung, apalagi perempuan, biasanya akan timbul atau terjadi penyakit-penyakit dari reproduksi itu sendiri. Intinya adalah teman-teman yang menikah dini dan usianya itu belum matang dari segi organ reproduksinya biasanya akan mengalami beberapa kelainan atau penyakit. Dan kasihan banget kalau semisal udah hamil dan penyakit itu malah datang ke anaknya atau menyerang anaknya.
Jadi, dengan kita nggak nikah dini, dengan umur kita yang masih belum matang dalam hal organ reproduksi, kita bisa menjadikan tubuh kita menjadi lebih sehat loh. Nah, nikah di usia yang sudah seharusnya atau organ reproduksi kita sudah matang, itu akan lebih baik daripada kita menikah dini dan ketika organ reproduksi kita belum siap. Oke, itu tadi adalah beberapa dampak buruk yang diakibatkan dari pernikahan dini. Sebenarnya masih banyak banget dampak yang bisa ditimbulkan dari pernikahan dini, teman-teman. Yang tadi itu hanya secara garis besar atau secara umum. Biasanya teman-teman yang melakukan pernikahan dini dampaknya adalah yang seperti saya sebutkan tadi. Semoga dengan informasi yang saya berikan hari ini bisa membuka pengetahuan kita bahwa pernikahan itu harus dilaksanakan dengan kesiapan yang benar-benar matang. Sebaiknya generasi muda kayak kita ini harus sukses terlebih dahulu. Ayo deh kita kejar dulu cita-cita kita. Kita gapai dulu apa yang kita inginkan. Kita mau jadi arsitek, kita mau jadi dokter, kita mau jadi YouTuber. Ayo, kita wujudkan dulu apa yang kita inginkan. Dan kita jadi orang yang bermanfaat di lingkungan kita. Baru kalau kita udah siap dari semua hal kesiapan yang saya sebutkan tadi, baru deh kita nikah. Jadi bisa mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sekian pemaparan tentang nikah dini. Semoga teman-teman bisa mengambil apa yang bermanfaat dari apa yang saya bagikan hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.